warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja mahasiswa PPG Daljak tahap 2, kategori 1 tahun 2023. LPTK Universitas Islam Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari kelas Al-Quran Hadis. Pada hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa pada Madrasah Aliyah As-Sa'adatul Abadiyah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan materi kebenaran penurunan Al-Quran pada kelas 10 Madrasah Aliyah. Berikut video pembelajaran saya. Mohon dikoreksi dan masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat semua? Hadir semua hari ini? Hadir. Baiklah, untuk KM, sebelum kita memulai pelajaran atau membahas materi Al-Quran Hadis, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan kita belajar hari ini berjalan dengan lancar dan juga baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kamu semua. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran yang akan kita bahas, ya Bapak mau bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang ingat tentang apa? Ya, kira. Ya. Oke, sebelah sana yang laki ada yang tahu arti Al-Quran? Ya Pak, Ya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Oke, ya, benar ya. Sekarang dulu. Alhamdulillah, berarti kamu masih mengingat mata pelajaran yang sebelumnya. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai, yaitu kali ini kita membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Tujuan pembelajaran yaitu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, lalu memahami dan penulisan Al-Quran secara
tentang turunnya Al-Quran. Nah, ini ada gambar yang harus kamu amati. Ada yang tahu tempat ini? Ada yang tahu? Ya, baik. Ini adalah salah satu tempat yang dimana Nabi Muhammad SAW menyendiri dan tempat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga wahyu penurunan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di gua. Nama guanya tahu? Apa ini guanya? Gua Hiro. Ya, disinilah Nabi Muhammad menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nama guanya adalah Gua Hiro. Tahu suratnya apa? Surat apa? Al-Alaq. Tahu bunyinya? Ada yang bisa? Kita baca bareng-bareng ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan Surah pengertian turunnya Al-Quran ya. Sekarang Bapak akan kita bahas lagi, yaitu pengertian turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan ya, dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat, yaitu di Lauh Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hatinya sendiri yang suci. Lalu kaifiat turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama, berpendapat berbeda-beda. Ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar ya, atau sekaligus dilengkapi dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur, yaitu dalam tempo bertahun-tahun. Ada para ulama berpendapat, ada yang berbicara pendapatnya yaitu selama 20 tahun. Dan juga ada yang berpendapat lain lagi, yaitu selama 23 tahun. Dan juga ada yang sampai 25 tahun. Berdasarkan pada pembedaan yang terjadi tentang para nabi bermukim di Mekah, sesudah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Jadi sekali lagi para ulama banyak berbeda pendapat tentang masalah turunnya Al-Quran. Sampai ada yang 20 tahun, 23 dan 25. Lalu Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali. Lailatul Qadar dalam 20 tahun, dan juga ada Lailatul Qadar dalam 23 tahun. Lalu ada 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur ya, tidak turun sekaligus.
tugas kelompok ya untuk didiskusikan tentang masalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Ya, Bapak akan bagikan untuk kelompok 1. Kita diskusikan. Oke, dari jumlah kerja peserta didik yang saya bagikan, nanti di situ kamu kerjakan apa yang ada, apa yang saya sampaikan melalui pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Nanti kamu diskusikan dengan teman-teman kamu atau dengan kelompok kamu. Oke? Saya silakan kamu untuk bekerja kelompok mencari jawaban tentang diskusi masalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Oke, silakan dikerjakan. Ayo kerjakan kelompok 1, kelompok 2 jam. Ya. Ayo alim pulau. Bareng-bareng sama temannya. Udah kelompok. Itu semangat. Ya, kasih waktu 20 menit ya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kamu masing-masing ya. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Waktunya sudah selesai. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Oke, sekarang yang mau maju ke depan dulu dari kelompok mana? Silakan, ayo. Ya, Pak. Oke, di kelompok berapa? Kelompok 3 ya? 3. Oke, sini. Oke. Jelaskan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Diturunkan melalui 3 proses. Pertama diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izdah di langit dunia, lalu secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan langit dunia sekaligus pada Lailatul Qadar, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Bagaimana? Yuk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Berarti bisa kelompok 2. Silakan maju. Pertanyaannya, kapankah wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya ialah, menurut pendapat jumhur ulama, wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tepatnya turun pada tanggal 17 Ramadan. Ya, terima kasih. Itu hasil dari kelompok kerja kelompok dari lembar kerja peserta didik
akan menjadi sebuah pengetahuan. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin nanti di minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali dalam membahas materi tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu tentang ayat Al-Quran, dan yang ayat yang pertama kali diturunkan kita dapat mengetahui bahwa begitu hebatnya Al-Quran diciptakan, proses turunnya ayat demi ayat begitu khas ya. Lalu ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu turunnya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar yang dimaksud penurunan Al-Quran. Di situ ialah penurunan Al-Quran yang secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia di Baitul Izzah. Ya, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Baiklah, anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa Kifaratul Masjidil Majlis. Bismillah.